heran Nurul. Waktu itu Mas Irfan ketawa setelah aku ngedorong dia. Padahal kan harusnya dia kesakitan ya. Tapi dia malah ketawa kayak orang kerasukan. Dan setelah itu ada kejadian di mana aku nggak bisa ngeliat dia di cermin. Padahal jelas-jelas dia ada di depan mata aku. Nabila, kamu boleh percaya atau enggak, tapi aku yakin rumah tangga kamu itu udah diganggu sama jin. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mila? Aku baru ingat, setelah aku pindah ke rumah itu, banyak banget kejadian yang janggal. Kejadian janggal apa? Mas Irfan? Mas? Bangun mas, udah mau maghrib. Bila, sayang. Jadi waktu itu, harusnya Mas Irfan belum pulang dari tempat kerjanya. Tapi tiba-tiba aku lihat dia udah di rumah. Tuh kan, aku jadi makin yakin kalau rumah tangga kamu itu udah diganggu jin. Irfan yang kamu lihat itu pasti jin yang lagi menyamar untuk menipu kamu. Apa bener ya? Mas Irfan itu selingkuh karena gangguan jin? Jadi kalau kata teman saya, rumah tangga saya diganggu sama jin, Mbak. Makanya suami saya berubah jadi kasar dan selingkuhin saya. Ya Allah, Mbak. Masa sih Mbak di zaman modern ini masih ada manusia diperdayai oleh jin? Saya juga shock, Mbak. Saya nggak pernah percaya sama hal-hal kayak gituan. Saya pikir itu cuma ada di cerita aja. Tapi buktinya saya ngalamin sendiri, Mbak. Lalu Mbak, apa yang kamu lakukan setelah kamu mengetahui adanya gangguan jin? Sebenarnya saya bingung karena saya nggak pernah berhubungan sama jin. Tapi saya yakinin diri saya bahwa saya harus berjuang untuk nyelamatin suami saya dari gangguan dan tipu daya jin itu. Kamu yakin Mas Nabila nggak akan marah kalau aku kesini? Aku trauma loh dihajar dia. Kamu tenang aja deh, siku sayang. Kalau Nabila nanti kasarin kamu, aku bakal balas dia lebih kejam. Lagian kan, aku juga udah mau urus percayaan aku sama dia. Jadi kamu gak usah khawatir. Oke, akhirnya kita bisa bermesraan tanpa adanya dia ya Mas. Iya sayang. Oh iya, kamu mau minum apa? Teh panas boleh? Teh panas. Ya udah. Aku ambil dulu airnya. Kamu tunggu saya. Oke. Pergi nggak kamu dari sini? Kalau nggak aku hajar sama. Kamu nggak keluar dari rumah. Kamu pergi dari sini. Kamu berani-berani datang ke rumah aku lagi. Aku hajar kamu ya. Aku belum pergi. Kamu ngapain di sini? Mana Desi? Aku nggak tahu Desi di mana. Nggak mungkin. Kamu pasti usir Desi kan? Iya, aku usir Desi. Kenapa? Kamu itu mencintai Desi karena pengaruh jin. Pengaruh jin. Kamu gila ya? Aku tuh bener-bener cinta sama Desi. Mas, kamu mencintai Desi karena pengaruh jin. Hubungan rumah tangga kita itu hancur karena pengaruh jin. Ngomong kosong. Aku tuh cinta sama dia ya. Gara-gara aku tuh kesal sama kamu.
sama sikap kamu, bukan gara-gara jin. Kamu itu cinta sama Desi karena pengaruh jin, Mas. Sadar aku istri kamu. Deh, diam, jangan banyak ngomong. Mau ngapain, Mas? Mau ngapain? Kamu jangan larang-larang aku lagi. Atau enggak, aku bunuh kamu ya. Mas, jangan, Mas! 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 Jangan bunuh aku, Mas! Diam kamu. Aku istri kamu, Mas! Mati kamu. Assalamualaikum. Siapa kalian? Pak Ustadz, tolong suami saya, Pak. Irfan, kamu jangan sakiti istri kamu ya. Karena sebaik-baik seorang suami adalah suami yang bisa melindungi istrinya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Mas, aku masakin nasi goreng kesukaan kamu. Wah, makasih ya sayang. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku tidak akan melindungi dia. Kalian jangan ikut campur atau kalian saya bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi. Masya Allah, wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Aku ngapain? Kamu terkena pengaruh jin. Dan semua masalah di rumah tangga kita itu semuanya pengaruh jin, Mas. Kau lukai cinta setiaku. Pantas saja. Tiba-tiba aku benci kamu. Tiba-tiba aku sebel sama kamu. Ternyata itu pengaruh jin semuanya. Rusak sudah aku dan hidup. Alhamdulillah. Iya Irfan. Kamu habis kena pengaruh jin. Dan rumah tangga kamu berdua hampir berantakan. Karena pengaruh jin yang jahat itu. Aku menangis. Ustadz, gimana caranya biar saya tidak kejadian lagi hal seperti ini, Ustadz? Iya, Pak Ustadz. Apa yang harus kami lakukan, Pak Ustadz? Kamu berdua harus lebih tekun beribadah kepada Allah. Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, yang namanya jin dan setan yang terkutuk tidak akan mengganggu kalian lagi. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ustadz. Makasih ya, Nurul. Alhamdulillah, sejak saat itu saya dan suami saya udah gak pernah diganggu sama jin lagi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Saya ikut senang dengarnya, Mbak. Ikut lega, Mbak. Karena dari tadi tuh saya ketakutan, Mbak. Ngikutin cerita Mbak. Karena melibatkan makhluk yang tak kasat mata. Tapi alhamdulillah, akhirnya semuanya bisa diselesaikan dengan baik.
Alhamdulillah hubungan saya dengan suami semakin harmonis. Suami saya semakin mesra, semakin romantis sama saya. Dia juga semakin rajin ibadahnya. Alhamdulillah Mbak. Tapi maaf ya Mbak kalau saya lancang. Selingkuhan suami, bagaimana kabarnya? Ternyata setelah suami saya sadar dari tipu daya jin ini, perempuan itu juga ikut sadar. Akhirnya dia minta maaf sama saya. Dia mengakui itu. Dan agar kejadian ini tidak terulang lagi, dia pergi keluar kota. Saya tahu kabar dia sudah bahagia, Mbak. Dia sudah menikah dan memulai kehidupan yang baru. Syukurlah Mbak, kalau semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, saya ikut senang Mbak. Dan Mbak Nabila, terima kasih sudah berbagi kisahnya dengan semua pemirsa Catatan Hati Perempuan. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi mungkin terdengar seperti fiksi, namun terjadi dalam kehidupan nyata dan bahkan dialami oleh Mbak Nabila. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, utamanya bagi kaum perempuan, bahwa godaan itu bisa datang dari mana saja dan dalam bentuk apapun. Maka kita harus mendekatkan diri kita lagi pada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.